Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mengkaji beberapa firman Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis nabinya sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang keterkaitan antara tauhid rububiyah yang dimiliki oleh seorang hamba dengan ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kemudian menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, dan itu adalah tujuan hidup dari seorang hamba dan seorang manusia, di mana Allah Subhanahu wa taala katakan di surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan golongan jin dan manusia kecuali untuk menghamba dan beribadah kepadaku semata. Maka tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya adalah untuk kemudian menghamba, terlebih khusus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam tiga macam tauhid. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, yang kedua adalah tauhid uluhiyah, kemudian tauhid asma dan sifat. Di mana seorang hamba ketika dia memahami tentang kewajibannya mengesahkan dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam tiga tauhid ini, maka dia akan menjadi seorang hamba mengerti apa hakikat tauhid, dan juga dia akan paham lawan dari tauhid yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia mengetahui tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jenis-jenisnya, maka seorang hamba akan bisa menunaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan haknya kepada Rabbnya tabaraka wa taala berupa segala bentuk peribadahan dia tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan masalah jenis tauhid yang akan kita bahas di kesempatan malam hari ini adalah tauhid yang disebut oleh sebagian ulama dengan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ini berasal dari kata Rabb, yang secara umum kata Rabb ini kalau diterjemahkan dalam bahasa kita ini sering diterjemahkan dengan Tuhan. Namun Rabb ini sebenarnya apabila kita ingin memahami lebih dalam, maka terkandung di dalam makna Rabb itu adalah satu-satunya pemberi rizki, satu-satunya menghidupkan dan mematikan, satu-satunya yang mengatur alam semesta. Maka itu adalah di antara makna-makna yang terkandung di dalam makna kata Ar-Rabb. Maka tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala ya, dalam masalah hal-hal tadi. Yang pertama adalah berkaitan dengan masalah keyakinan seorang hamba bahwasanya Allah lah satu-satu zat yang maha menciptakan. Di antara dalilnya adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan di surat Az-Zumar ayat 62, di mana Allah Subhanahu wa taala katakan Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Maka seluruh alam semesta dan alam itu adalah segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang kemudian mampu untuk menciptakan. Dan dalam masalah kemaha penciptaan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita yakini bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan
makhluknya, tentunya Allah Subhanahu wa taala mengilmui tentang makhluknya. Maka Allah Maha berilmu, di antara maksudnya adalah Allah Maha berilmu tentang makhluk-makhluknya. Semua makhluknya, entah yang ada di bumi ataupun yang ada di langit, ataupun yang hidup di daratan ataupun hidup di lautan, ataupun yang kemudian terbang di udara, makhluk-makhluk yang kemudian kita kenal ataupun makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan namun mungkin belum kita kenal. Dari makhluk yang paling besar sampai kemudian makhluk yang terkecil, makhluk yang kasat mata ataupun makhluk yang tidak kasat mata, maka Allah Subhanahu wa taala mengilmui tentang makhluknya semua ini. Apabila Allah Subhanahu wa taala mengilmui tentang makhluknya, tentunya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang terbaik bagi makhluknya dan juga apa yang tidak baik bagi makhluknya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita memahami hal ini dan juga meyakininya dalam hati kita berkaitan dengan masalah kemaha penciptaan Allah Subhanahu wa taala dan keterkaitannya dengan bahwasanya tentunya Allah menciptakan makhluknya berdasarkan ilmu, Allah Maha berilmu tentang makhluknya, maka tentunya dalam masalah perintah dan larangan kita pun akan semakin pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin bahwasanya Allah Maha mengetahui yang terbaik untuk hambanya. Maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan hal-hal yang kemudian ini menimbulkan madarat bagi hamba-hambanya. Dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu padahal sesuatu tersebut itu adalah hal yang bermanfaat. Maka itu adalah sebuah hal yang mustahil. Maka apabila seorang hamba memahami hal ini, maka dia akan berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perintahnya, semua bentuk perintah. Entah perintah yang menurut hamba berat ataupun menurut hamba ringan, dia akan yakini bahwasanya Allah Maha berilmu tentang hal ini dan ini pasti adalah terbaik bagi hamba. Meskipun hamba sering tidak suka terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun banyak hamba yang kemudian lebih memperturutkan hawa nafsunya. Tapi seorang hamba yang beriman, dengan keyakinannya ini dia akan menanamkan dalam hatinya ini perintah dan Allah Maha mengetahui tentang hambanya karena Allah adalah Maha Pencipta, maka pasti dia akan kemudian lebih mudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala karena mendahulukan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika dia dihadapkan kepada berbagai macam larangan Allah Subhanahu wa taala, entah larangan yang kemudian bersifat haram ataupun larangan yang bersifat makruh tanzih, maka sepanjang itu adalah larangan Allah Subhanahu wa taala dan larangan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dia yakini Allah lebih tahu tentang makhluk-makhluknya. Allah katakan ini tidak baik, ya pasti tidak baik. Tidak mungkin kemudian Allah katakan tidak baik kemudian malah baik. Ketika Allah Subhanahu wa taala larang hamba-hambanya untuk kemudian mengkonsumsi makanan ataupun minuman, semisal khamar, semisal kemudian daging babi, daging anjing ataupun yang lainnya, maka itu termasuk dalam khaba'ith, dalam hal-hal yang jelek, dalam hal-hal yang kotor. Itu pasti dan tentunya kemudian akan menimbulkan kerugian bagi seorang hamba di dunia dan juga di hari akhirat. Maka mungkin sebagian orang mengatakan bahwasanya ini enak, mengatakan bahwasanya ini adalah minuman yang menandakan kejantanan dan keberanian. Namun ketika di situ ada larangan Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya dia akan sadar Allah lebih paham tentang makhluknya, tentang makanan dan minuman yang Allah ciptakan, mana yang manfaat dan mana yang madarat. Ketika Allah katakan haram, Allah katakan tidak boleh, maka ini pasti bermadarat. Maka dengan hal ini dia akan lebih pasrah, lebih mudah untuk kemudian meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, di antaranya adalah berupa minuman ataupun makanan. Ataupun ketika Allah Subhanahu wa taala
melarang berbagai macam perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala katakan itu adalah rijsun, sebuah perbuatan yang kotor. Contohnya adalah melakukan perjudian. Maka meskipun itu adalah sebuah hal yang menarik bagi sebagian orang, karena dengan modal yang sedikit dia dapatkan keuntungan yang berlipat ganda, dan tanpa harus kemudian berusaha keras sekedar menunggu keberuntungan. Maka meskipun ini sesuai dengan hawa nafsunya, namun kemudian dia ingat Allah Subhanahu wa taala melarang hal ini, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang perbuatan yang manfaat bagi hamba dan mana yang tidak bermanfaat bagi hamba. Maka sekiranya dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena meyakini bahwasanya Allah lah yang Maha mengetahui tentang perbuatan mana yang manfaat dan yang mana yang madarat. Maka seorang hamba akan kemudian bisa lebih mudah untuk pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah perintah dan larangan. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terkandung dalam makna Rabb itu adalah di mana Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan hambanya, Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak akan biarkan hambanya terlunta-lunta. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berikan rizki. Maka di antara kandungan makna Rabb itu adalah Allah satu-satunya pemberi rizki kepada semua makhluknya. Kami katakan semua makhluknya, tidak hanya anak keturunan Adam. Dan kalau seandainya pun kemudian kita hanya batasi pada satu makhluknya saja Bapak dan Ibu sekalian, misalkan kita manusia, ya, maka betapa banyak rezeki yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada manusia. Contoh misalkan Bapak dan Ibu sekalian, dalam masalah makanan saja, kita tidak bisa kemudian menyebutkan semua makanan yang kemudian dikonsumsi oleh manusia. Berbagai macam jenis makanan, nasi saja, ada nasi putih, ada nasi merah, ada nasi coklat, ada beras ketan itu ada ketan hitam, ketan putih. Itu baru padi, baru sebulir padi, belum kemudian olahannya, ada kue beras, kemudian ada tepung tapioka dan yang lainnya. Maka semuanya itu adalah makanan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan sebagai rizki kepada manusia. Ini baru manusia, dan baru satu atau ya dua jenis makanan saja. Nah, itu kita saja mungkin saking banyaknya nggak bisa menyebutkan semuanya. Kaum muslimin dan muslimat oleh Allah Subhanahu wa taala, belum lagi apabila kita pikirkan tentang hewan, tentang tumbuhan, kemudian makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala tanggung rizkinya semuanya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan di surat Hud ayat 6. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Dan tidak ada satupun hewan melata di muka bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala tanggung rizkinya. Maka di antara keyakinan seorang hamba terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala adalah bahwasanya Allah satu-satunya lah zat yang memberi rizki kepada hambanya, semua hambanya, bukan hanya manusia. Kaum muslimin dan muslimah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan mewafatkan seorang hamba kecuali Allah Subhanahu wa taala akan sempurnakan rizkinya sebagaimana yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sepanjang rizki seorang hamba belum tersempurnakan, jatah rizkinya belum sempurna, maka Allah tidak akan wafatkan. Kalau kemudian jatah rizkinya sudah lengkap, sudah sempurna, baru Allah Subhanahu wa taala wafatkan. Maka sebagaimana contoh Bapak dan Ibu sekalian, ini ada sebuah kisah yang cukup unik yang diceritakan oleh sebagian
asatid, di mana ada salah seorang kerabat dari teman asatid tersebut, lebih tepatnya bapaknya, ini sudah dikatakan meninggal. Sudah dikatakan meninggal dan dokter sudah kemudian ngecek, ya ini sudah meninggal. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, tidak berselang lama kemudian si bapak yang dikatakan meninggal ini tiba-tiba bangun lagi. Bangun lagi, seraya yang ada di dekatnya itu kaget. Ada kaget takut, ada kaget, ya macam-macam pokoknya. Maka yang dikatakan oleh si bapak yang telah divonis meninggal tadi itu tidak lain adalah minta dibelikan es krim kepada anaknya. Tolong belikan es krim. Maka si anak kemudian langsung beli es krim. Setelah beli es krim, dikasihlah ke bapak tersebut. Sudah makan es krim, kemudian si bapak kembali pingsan. Dan bukan pingsan, ternyata meninggal beneran. Dan tidak bangun lagi. Maka ini adalah di antara sekelumit dari sekian banyak kisah yang menunjukkan kepada kita bahwasanya hatta sampai kemudian rizki berupa es krim pun ketika, kalau boleh kita katakan, belum lengkap, ini masih ada ya, kalau dari kacamata kita dari kacamata kita ini masih ada yang kurang, ketinggalan es krim belum. Ini saja kemudian Allah Subhanahu wa taala lengkapi dan sempurnakan, barulah kemudian Allah Subhanahu wa taala wafatkan. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan kemudian keliru memberikan rizki, karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha adil dalam pemberian rizkinya kepada hamba-hambanya sesuai dengan kadar dan ketentuan yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan, sesuai dengan ilmu dan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada orang yang kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan rizki dari sisi jumlah yang menurut kacamata manusia ini jauh lebih banyak daripada hamba yang lain. Kemudian di sisi yang lain ada hamba yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan memiliki rizki yang dari sisi jumlah lebih sedikit daripada hamba yang lain. Maka ini adalah dari sudut pandang kacamata manusia, yang seringnya manusia ini lebih suka ketika jumlah rizkinya banyak, dan kemudian dia akan merasa berbahagia, merasa aman, merasa tentram. Berbeda halnya ketika Allah sempitkan rizkinya, dia merasa sedih, merasa gundah gulana dan khawatir. Namun yang perlu kita pahami bersama Bapak dan Ibu sekalian, banyak sedikitnya rizki yang itu menurut kacamata kita telah ditetapkan dan diukur oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ilmu dan hikmahnya. Maka mungkin di satu waktu kita diberikan kemudahan rizki, maka itu pun atas ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, atas ilmu dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di waktu yang lain Allah sempitkan rizki kita, maka itu pun berdasarkan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, qada dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menzalimi hambanya. Maka dengan kita yakini hal ini, entah itu kemudian Allah berikan kepada kita kelapangan dari sisi jumlah rizki ataupun kesempitan dari sisi jumlah rizki, maka niscaya kita akan bisa lebih bijak untuk menyikapi kedua kondisi ini, yaitu dengan kita sikapi semuanya ini adalah ujian, dan semuanya sudah Allah tetapkan dan Allah ukur. Maka ketika waktu ini saya mendapatkan keluangan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti ada hikmahnya. Hikmah itulah yang kemudian kita berusaha untuk gali. Dan di waktu yang lain Allah sempitkan rizki kita, pasti ada hikmahnya yang kemudian harus kita gali, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki dengan ujian ini. Namun semuanya kita sikapi dengan bijak, yaitu syukur untuk nikmat dan sabar untuk kesempitan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah Bapak dan Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya ada ukuran dan ketetapannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala salah kemudian memberi rizki. Rizkinya fulan kemudian malah Allah berikan kepada alan,
Maka ini adalah sebuah hal yang mustahil. Meskipun bagi manusia ini sangat amat mungkin untuk salah memberikan pemberian, tapi tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kaya, zat yang maha pemberi rizki. Allah akan berikan rizkinya kepada masing-masing hambanya sesuai dengan kadar dan ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk mereka, tidak akan tertukar. Maka ketika kita memahami hal ini, ketika kita berusaha berikhtiar untuk meraih dan mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan lebih lapang hatinya. Apabila kita di sebuah instansi, maka tidak akan ada rasa iri hati kepada kolega kerjanya. Si fulan demikian, 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 kenapa saya demikian, demikian, demikian. Padahal itu sudah pemberian, sudah ketetapan dari tempat dia bekerja, dan tidak ada kecurangan sedikit pun. Tapi kalau fulan demikian demikian, saya demikian demikian, maka insyaallah ta'ala tidak akan terjadi perasaan-perasaan yang seperti ini, karena dia pahami semuanya dengan bijak, karena Allah Subhanahu wa ta'ala dia yakini tidak akan salah memberikan rizki. Ketika Allah secara kasat mata menurut kita memberikan rizki yang lebih kepada sebagian saudara kita, maka pasti tentu ada ilmu dan hikmahnya. Boleh jadi saudara kita lebih bekerja keras ataupun lebih jujur, ataupun mungkin faktor-faktor yang lain yang tidak kita ketahui. Adapun yang kita ketahui hanya kasat mata saja, dan tidak perlu kemudian kita suudzon, si fulan ini pasti demikian, pasti menjilat dan yang lain, tidak perlu demikian. Karena pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan keliru memberikan rizki. Dan kalau seandainya pun orang lain meraih rizki dengan cara yang zalim, dengan cara yang haram, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin bahwasanya rizki yang sedikit namun penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik bagi seorang hamba daripada rizki yang banyak namun penuh dengan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam masalah pemberian rizki, tentunya kita yakini bahwasanya rizki yang kita dapatkan dari Allah akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta tus'ala an arba. Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba kelak di hari akhirat sampai dia ditanya tentang 4 hal. Di antaranya adalah berkaitan dengan masalah hartanya. Dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia alokasikan. Maka apabila kita yakini berkaitan dengan masalah ini, ya tentunya kita akan lebih legowo dalam masalah mencari rizki. Nah, ini rizki sudah ada jalannya, sudah Allah tetapkan, kita tinggal cari dengan cara yang halal. Oh ini kok hasilnya sedikit, nggak masalah. Mungkin demikian yang masih Allah tetapkan kepada saya. Mungkin insyaallah ta'ala apabila saya melakukan demikian-demikian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan rizki yang jauh lebih banyak dan lebih berkah. Maka hatinya akan tenang untuk memilih jalan yang halal, karena dia yakin oh nanti pasti dipertanggungjawabkan semua harta kita. Berbeda dengan orang yang melupakan hal ini dalam masalah mencari rizki, dia akan gundah gulana. Karena prinsipnya adalah dapat yang banyak, terserah bagaimana caranya. Maka dia akan lakukan berbagai macam hal untuk kemudian mendapatkan apa yang menurutnya banyak dan apa yang menurutnya itu mendatangkan ketentraman hati, namun sebenarnya itu adalah musibah bagi hamba tersebut, terlebih ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan tentang dari mana hartanya dan untuk apa dia alokasikan hartanya. Bapak dan Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada hambanya, maka rizki ini tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pengaturan. Oleh karena itulah di antara makna Rabb
itu adalah dengan kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengatur seluruh alam semesta. Maka tidak ada yang kemudian bergerak dan juga bertiup ataupun kemudian melakukan aktivitas dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini ataupun di langit sana kecuali atas pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala yaitu dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala turunkan syariatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada manusia, kemudian Allah Subhanahu wa taala tentunya akan turunkan aturan, akan turunkan rambu-rambunya supaya manusia ini tidak berbuat zalim dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya. Tapi Allah buat aturan. Contoh misalkan dalam masalah rizki, makanan dan minuman, maka Allah Subhanahu wa taala keluarkan aturan, kulu washrabu wala tusrifu. Silahkan kalian makan, silahkan kalian minum, hanya saja janganlah kemudian berlebihan. Maka Allah berikan rizki berupa makanan dan minuman, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan aturan dan rambu-rambunya. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk pengaturan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, kepada makhluk-makhluknya adalah di mana Allah Subhanahu wa taala pada golongan hamba tertentu Allah Subhanahu wa taala tinggikan kedudukannya. Namun pada golongan hamba yang lain Allah Subhanahu wa taala rendahkan kedudukannya. Dan di satu waktu Allah Subhanahu wa taala kemudian nampakkan kejadian di mana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan makhluk-makhluknya, dan di waktu lain Allah Subhanahu wa taala tampakkan kejadian berupa Allah Subhanahu wa taala mematikan sebagian makhluknya. Maka ini adalah di antara bentuk pengaturan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk-makhluknya. Di antaranya adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di surat Ali Imran ayat ke-26 hingga ke-27, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qulillahumma malikal mulki yu'til mulka may yasha. Katakanlah wahai Muhammad, Allahumma ya Allah, malikal mulki, zat yang memiliki kerajaan, tu'til mulka man tasha, engkau berikan kerajaan kepada siapapun yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan engkau cabut kerajaan dari siapapun yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha, dan engkau muliakan siapa saja yang engkau kehendaki, dan engkau akan hinakan siapa saja yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, hanya di tanganmu lah semua bentuk kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Tulijul laila fin nahar, engkau memasukkan malam di dalam siang. Wa tulijun nahar fil lail, dan engkau memasukkan siang di dalam malam. Wa tukhrijul hayya minal mayyit, dan engkau keluarkan sesuatu yang hidup dari sesuatu yang mati. Wa tukhrijul mayyita minal hayy, dan engkau keluarkan sesuatu yang mati dari sesuatu yang hidup. Wa tarzuqu man tasya' bighairi hisab, dan engkau memberikan rizki kepada siapapun yang engkau kehendaki tanpa ada batasannya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara pengaturan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah muliakan sebagian hambanya dan Allah hinakan sebagian hambanya. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa Allah muliakan sebagian hambanya dan kemudian Allah hinakan sebagian hambanya? Maka jawabannya adalah sebagaimana yang Nabi SAW katakan, karena diantaranya adalah karena sikap mereka terhadap wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi hamba-hamba yang kemudian memuliakan wahyu Allah Subhanahu wa taala, memuliakan Al-Qur'anul Karim, maka Allah Subhanahu wa taala akan
naikkan derajat mereka, Allah akan muliakan mereka. Namun sebaliknya bagi orang-orang yang kemudian menghinakan firman Allah Subhanahu wa taala, menelantarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala, tidak mau kemudian memperhatikan Al-Qur'an yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kehinaan bagi mereka. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apabila kita memahami hal ini, tentunya kita akan lebih pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita belajar agama, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakini bahwasanya kemuliaan adalah akan didapatkan takwa, apapun yang kemudian menimpa orang bertakwa tersebut. Sedangkan kehinaan akan Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada orang-orang yang firman Allah Subhanahu wa taala, meskipun kekayaan dia dapatkan. Sebagai contoh, Bapak dan Ibu sekalian, tidakkah kita ingat bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar ke kobaran api, dan kemudian Jibril alaihissalam datang dan kemudian menawarkan pertolongan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, amma anta fala, engkau wahai Jibril, saya tidak butuh. Yang saya butuhkan itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah sebaik-baik penolong dan dialah sebaik-baik pelindung. Maka apa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ibrahim? Pertolongannya, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala kemudian berkata, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api, dinginlah dan menjadilah keselamatan bagi Ibrahim. Maka di awal Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau menyampaikan dakwah tauhid kepada umatnya, maka beliau mendapatkan respon yang begitu tidak mengenakkan. Bahkan bapak beliau sendiri mengancam ingin merajam Nabi Ibrahim. Yang kemudian ringkas cerita, Nabi Ibrahim kemudian dilemparkan ke api. Sebuah hal yang sangat amat tidak mengenakkan yang dialami oleh utusan Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan akhir yang baik. Itu Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan dan keselamatannya. Karena ketawakalan Nabi Ibrahim alaihissalam, karena Nabi Ibrahim alaihissalam meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan kemudian membiarkan hambanya yang taat kepadanya terlunta-lunta. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah di antara contoh tawakal dalam kemudian berdakwah, dalam kemudian mempelajari kebenaran dalam masalah agama. Apapun yang kemudian dialami oleh seorang hamba, namun yakinlah bahwasanya hasil manis akan Allah persiapkan hanya kepada orang-orang yang bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak akan kemudian tertipu dengan istidraj yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sebagian hambanya, padahal hamba ini kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup kajian kita di kesempatan malam hari ini, Bapak dan Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan masalah tawakal telah menjelaskan kepada kita bahwasanya seandainya seorang hamba betul-betul tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan rizki kepadanya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khisaman wa tumsi bitanan." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya kalian betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah berikan rizki kepada burung
di mana burung ini di waktu pagi dalam keadaan lapar, kemudian dia pergi untuk nyari makan, wataruhu bitonan, dan kemudian di waktu sore dia pulang dalam keadaan perutnya sudah kenyang. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Maka Nabi SAW menyampaikan kepada kita bahwasanya inilah konsep tawakal yang benar. Dan konsep tawakal ini dibangun atas keyakinan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat satu-satunya yang maha memberi rizki kepada hamba-hambanya. Dan rizki Allah Subhanahu wa taala tidak akan kemudian keliru Allah berikan kepada hamba-hambanya. Tinggal bagaimanakah kemudian hamba tersebut mencapai dan kemudian mendapatkan bagaimanakah cara hamba tersebut untuk mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW katakan, mengandaikan orang yang bertawakal ini sebagaimana burung, di mana burung ini di waktu pagi pergi terbang nyari makan, dan tidak ada burung yang kemudian ongkang-ongkang. Nah, kalau burung yang sudah besar ini tidak pernah kita jumpai kemudian ongkang-ongkang di rumahnya, di sarangnya, tidak nyari makan, itu tidak ada. Semua burung ketika dia apalagi sudah punya anak, dia akan pergi. Pergi pun ya entah kemana, yang penting pergi nyari makan. Maka ada usaha dan juga ada kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting usaha dulu. Asalkan ini adalah sebuah hal yang kemudian Allah perkenankan untuk sebagai usaha, maka dijalani. Tidak usah pilih dan pilih, dijalani dulu. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan kemudian bukakan jalan-jalannya. Dan Nabi SAW kemudian katakan, ya, ketika di waktu sore dia bisa pulang dalam keadaan khisaman, perutnya penuh dengan makanan kenyang. Maka ini adalah burung yang menjadi pengandaian dari Nabi SAW berkaitan dengan masalah tawakal. Maka apabila makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernama burung ini, yang menurut kita dia adalah makhluk kecil dan lemah, ini saja dalam masalah tawakal dijadikan sebagai perumpamaan oleh Nabi SAW, maka tentunya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah muliakan lebih daripada burung, harusnya lebih memahami tentang prinsip tawakal. Maka ketika seseorang ini menyerahkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, diiringi dengan usaha dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan kemudian memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang betul-betul jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hamba yang seperti ini adalah hamba yang betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW, ibarat burung, maka dia nanti di waktu sore taqdu khisama taruhu bitonan, akan kemudian perutnya penuh dan perutnya kenyang. Maka ini adalah merupakan sebuah keterkaitan yang erat antara keimanan seorang hamba terhadap tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi rizki, Allah Maha Pengatur. Maka semuanya ini menentukan bagaimanakah seorang hamba bisa menyikapi dengan bijak ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, terlebih khusus bagi seorang hamba yang ini mencari rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena banyak di antara hamba Allah Subhanahu wa taala di zaman kita ini salah dalam prinsip tawakal. Ya, di satu sisi berlebihan dalam usaha, tidak menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain ada yang menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata tanpa kemudian ada usaha. Maka seorang muslim yang bijak, maka dia adalah muslim yang mu'tadil, proporsional dan pertengahan. Di satu sisi dia adalah seorang hamba yang melakukan usaha, ikhtiar sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala gariskan sebagai jalan yang halal baginya untuk mencari rizki. Namun di sisi yang lain
dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak gantungkan nasibnya kepada dirinya sendiri, namun dia serahkan semuanya kepada Allah. Bagaimanapun hasilnya, maka itulah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian sekiranya yang bisa kami sampaikan di kajian kita di kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.